Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara dimanapun sekarang Anda semua berada dan bisa melihat tayangan kami pada hari ini. Saya rindu berbagi kepada saudara-saudara semua mengenai pelayanan saya, dan saya rindu pelayanan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin indah melayani Tuhan. Baik, bermula dari pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya berada di satu desa yang letaknya amat terpencil begitu, di suatu desa kecil di satu daerah yang notabene daerah itu belum banyak mengenal akan kekristenan. Jadi bisa dikatakan satu desa itu mayoritas bukan orang Kristen, dan di situ ada satu atau dua orang yang mengenal Kristen, dan itulah jemaat kami. Setiap minggu kami setia melayani mereka semua yang hanya 2 atau 3 orang itu, yaitu saja suami istri ditambah dengan adiknya, jadi bertiga. Kalau mereka semua anak-anaknya ada yang dari luar kota, ditambah dengan anak-anaknya. Tapi seringkali beliau ini hanya tinggal satu rumah berdua, suami istri, dan di sebelah depannya itu adalah rumah adiknya, adik daripada yang istri ini. Nah Bapak Ibu, pada saat itu kami melayani di situ, melayani 2-3 orang ini, dan ada suatu peristiwa yang terjadi di rumah tangga itu. Ibu dari keluarga ini mengalami kecelakaan yang akhirnya menyebabkan tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan itu patah Bapak Ibu. Nah, ketika saya melihat gambaran dari ronsen itu, saya melihat uh, ada dua tulang di tangan. Ternyata ada 2 tulang, yaitu tulang yang besar dan tulang yang kecil. Dan saya melihat bahwa tulang yang kecil di bagian bawah itu patah. Jadi di pergelangan itu tulangnya patah. Kelihatan tidak menyambung. Nah, ibu ini panik. Jadi banyak yang menyarankan harus ditangani oleh medis gitu, ke dokter. Tapi ibu ini karena ketakutan, orangnya sederhana sekali dan takut, serta mungkin keuangan juga kurang mumpuni begitu. Akhirnya dia memutuskan tidak mau ke dokter, tidak mau diselesaikan, diatasi dengan cara medis. Kemudian ibu ini sambil menangis bercerita, kemudian dia minta pertolongan dari kami. Saya selalu bersama-sama dengan istri begitu. Akhirnya kami berdoa dan kami mendapatkan suatu petunjuk bahwa kalau ibu memang kepingin sembuh, ibu harus mendapatkan mujizat. Karena tanpa mujizat tulang itu tidak bisa disembuhkan. Kecuali ibu mau ke dokter, mungkin bisa disembuhkan, bisa disambung kembali, begitu. Tapi ibu ini tetap bersikeras, saudara. Tetap bersikeras tidak mau dengan cara medis. Akhirnya kami menemani mereka berpuasa. Jadi saya mengatakan harus kita melakukan berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Itu tentukan 3 hari. Nah, jadi kami melayani, menemani berpuasa, mereka berpuasa, kami berpuasa. Kemudian kami ketemuan kembali setelah kami berpuasa. Hari yang ketiga kami datang. Kemudian kami berdoa bersepakat itu 4 orang. Jadi mereka suami istri dan saya sama istri saya berdoa. Begitu berdoa terus meminta kepada Tuhan dengan cara kami, karena memang suatu kerinduan sekali ada kesembuhan di situ. Dan memang luar biasa, Tuhan itu menyatakan suatu situasi kondisi yang membuat keheranan bagi semua orang di situ. Dan akhirnya ibu itu disembuhkan, Bapak Ibu. Dia merasa setelah habis doa itu, dia merasa bahwa sehabis doa itu tangannya dipegang-pegang sudah ada sakit lagi. Jadi dia merasakan bahwa dengan keyakinan penuh gitu.
dia merasakan bahwa tulang itu sudah menyambung kembali. Tulang itu sudah menyambung kembali. Nah, tetapi saya tetap menyarankan supaya sebaiknya ibu ke dokter. Gitu. Saya menyarankan supaya ibu itu ke dokter untuk mengecek apakah benar-benar itu benar-benar sudah menyambung. Tetapi ibu ini bercerita, saya sudah sembuh Pak, udah nggak sakit. Nah, akhirnya itu diyakini dan sampai lama tidak terjadi sesuatu dengan tangan, ternyata memang sudah sembuh gitu. Oke lah, mereka udah mengatakan sudah sembuh, dipencet tangannya, diputar-putar, dipencet sudah tidak sakit lagi, dan ibu ini merasakan sudah pasti mengalami kesembuhan, sudah sembuh, tulang sudah menyambung. Nah, hal ini didengar oleh tetangga-tetangganya Bapak Ibu. Akhirnya tetangga itu menjadi heboh gitu loh, bahwa ada peristiwa yang luar biasa, bahwa tetangganya ini, ibu ini yang sedianya mengalami patah tulang sekarang sudah sembuh dengan cepatnya begitu. Hanya beberapa hari disembuhkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami terus melakukan kegiatan seperti biasa di Komsel gitu. Dan akhirnya si ibu ini adik daripada ibu ini mempunyai seorang adik laki-laki. Kemudian adik laki-lakinya mempunyai seorang istri. Istrinya juga belum percaya sama Tuhan. Dan akhirnya ikut bergabung gitu. Melihat mujizat ini bergabung. Dia bergabung. Kemudian kami menjadi 5 orang. Setiap ketemuan untuk Komsel itu ada 5 orang. Bapak ibu sama istri itu ditambah dengan adiknya 1 laki-laki. Berarti menjadi 6 orang. Menjadi 6 orang gitu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kami memulai Komsel itu berpindah dari tempat ibu 1 ini kepada ibu yang adiknya ibu ini yang sakit patah tulang tadi. Nah, pada waktu kami bersilaturahmi di situ, dan kami berbincang-bincang, kami membahas tentang keluarga, tentang pekerjaan Tuhan. Ibu ini sudah mulai tertarik kepada Yesus karena melihat mujizat itu. Dia mulai percaya, dan akhirnya dia pada satu kali dia menangis kepada kami. Dia menangis bahwa dia minta didoakan, minta tolong, karena doa untuk kesembuhan tulang itu juga sudah dilihat di depan mata. Dia juga ikut minta didoakan. Dia punya masalah yang serius katanya gitu. Apa Bu masalahnya? Saya bertanya demikian. Ibu itu terus menangis. Dia bercerita bahwa dia punya seorang anak perempuan yang ikut TKW ke Arab, sudah 10 tahun tidak ada kabar. Sudah 10 tahun tidak ada kabar, itu perempuan Bapak Ibu, di Arab Saudi. Teman satu angkatannya ketika dia memberi kabar kepada keluarganya, kemudian keluarganya titip menanyakan kabar tentang temannya, mereka tidak tahu di mana berada. Notabene anak perempuannya itu tidak bisa diketahui di mana keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar kepada keluarga yang ada di tanah air gitu. Nah, kemudian melihat kegelisahan, kesedihan ibu itu, kami juga mengatakan hal yang sama kepada ibu yang patah tulang tadi. Baik Bu, kita akan berdoa. Nanti Ibu juga ikut berdoa ya, belajar berdoa. Nanti kita juga berpuasa. Kalau Ibu kan sudah sering berpuasa, terlatih, kita puasa saja 3 hari gitu. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, kita minta mujizat daripada Tuhan Yesus gitu. Akhirnya benar Bapak Ibu, ketika kami berdoa, ibu ini berdoa menangis itu sambil memperhatikan doa-doa kami gitu. Terus ada hikmat yang sempat saya tangkap, bahwa pada saat berdoa itu ada suatu hikmat berkata demikian. Ibu jangan khawatir, anak ibu ini akan pulang. Ibu bisa menunggu kurang dari 2 minggu, anak itu udah pulang Bu. Percaya sama Tuhan. Spontan saja saya mengatakan demikian, dan ibu itu suka cita banget.
Ya dia orang awam sekali, mempunyai pengharapan, kemudian ada jawaban begitu, dia sukacita dengan polosnya, dengan lugunya. Habis itu sudah kami lupakan, kami melakukan kegiatan seperti biasanya. Hari minggu setiap seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali kami datang memberikan penghiburan begitu. Terus tanpa kami menyadari Bapak Ibu, tanpa kami menyadari entah itu berapa lama, ya tetap antara 1 sampai 2 minggu itu kami diberi kabar, suruh diminta untuk datang gitu. Diminta untuk datang ke rumah gitu. Dan kami melihat ternyata anaknya udah pulang. Anak perempuannya udah pulang. Wah, luar biasa. Jadi dia sukacita sekali bersama dengan anaknya. Di situ ada juga suaminya. Jadi saya melihat mereka bertiga itu sukacita sekali. Kemudian si anak perempuan ini bercerita bahwa sebetulnya dia itu sudah mulai dari tahun pertama itu sudah seperti orang terisolir. Jadi karena semua dokumen itu hilang dan kedutaan di sana tidak bisa menerima gitu. Harusnya dia udah dipulangkan gitu. Tapi dia bersama-sama dengan ada teman yang lain gitu. Jadi hidupnya seperti gelandangan. Jadi kalau siang dia bekerja, kerjanya itu kerja yang sifatnya tidak terikat gitu. Tapi kalau malam dia tidurnya di kolong-kolong jembatan gitu di sana. Gitu. Itu terjadi 10 tahun Bapak Ibu, 10 tahun. Dan akhirnya bisa pulang. Haleluya, luar biasa. Jadi ini suatu perkataan hikmat yang sebetulnya kami tidak menyadari, dan itu terucap begitu saja, dan itu terjadi di alam nyata. Dengan sukacita ada. Lah, seterusnya kami terus meningkatkan rutinitas kami. Semakin kami tambah, kami sering ke sana seminggu 2 kali Bapak Ibu. Karena ada sukacita, dan akhirnya ibu ini menjadi ikut Tuhan, menjadi Kristen dan dibaptis gitu. Jadi sekarang kami mempunyai tambahan 1 jiwa di situ, dan kelihatan meriah gitu, semarak gitu, ada tambahan. Kami bersukacita. Terus 2 minggu kemudian setelah mereka ada di situ, anaknya datang itu, ada suatu peristiwa di mana anak itu 2 minggu meninggalkan rumah dan tidak pulang. Padahal peristiwa yang kemarin itu dia tidak pulang dari Arab itu belum sempat terlupakan. Sekarang dia meninggalkan rumah, izin mau ketemuan dengan temennya yang udah lama tidak ketemu, sampai ditunggu di rumah selama 2 minggu itu tidak pulang-pulang Bapak. Ditunggu tidak pulang sampai 2 minggu. Akhirnya panik lagi, ibunya ini panik, kemana anak ini gitu. Akhirnya kami berdoa lagi. Dahulu seperti kemarin kita lakukan, kita berdoa. Kita hanya bisanya berdoa dan berharap sama Tuhan Yesus saja gitu. Kemudian ketika kami berdoa itu kami mendapat suatu bersama dengan itu, dalam situasi yang sama dengan itu, ada berita di televisi dan di surat kabar bahwa ada seorang perempuan ditemukan sudah meninggal dunia. Dan anehnya, orang itu ditemukan tanpa kepala. Padahal kami sudah berdoa, kami melihat peristiwa itu panik. Jadi mereka panik. Dan ketika dilihat di gambar itu, ciri-cirinya mirip dengan anak perempuannya itu. Dan di surat kabar itu tercatat bahwa sekarang ini anak ini disimpan di Rumah Sakit Bayangkara. Berita itu aktual sekali karena sudah masuk surat kabar. Akhirnya ibu ini sempat ke sana, dan kemudian saya tidak ikut bersama dengan keluarganya ke Rumah Sakit Bayangkara. Dia sudah memastikan bahwa anaknya itu adalah anaknya. Tetapi ketika
bertemu dengan saya cuma bilang, Bu, belum bisa dipastikan bahwa itu anak ibu. Karena apa? Kepalanya belum diketemukan. Dan kita belum bisa mengenali wajahnya. Pakaian bisa sama. Memang pakaiannya yang dipakai itu mirip yang dipakai anaknya Bapak Ibu. Jadi pakaiannya mirip. Tapi itu tanpa kepala. Jadi saya tetap bersikeras, Bu, jangan percaya dahulu. Jangan memastikan bahwa itu anak. Masih ada kemungkinan itu bukan anak ibu. Hanya mirip mungkin bisa. Baik, kita berdoa aja Bu. Nanti biar apa yang kita pikirkan ini benar di hadapan Tuhan. Benar Bapak Ibu, ketika kami berdoa, terus ada perkataan hikmat lagi bahwa anak ibu akan kurang dari 7 hari. Akan pulang dalam waktu kurang dari 7 hari. Tetapi ibu ini sudah terlalu gelisah. Dia tetap percaya bahwa yang di rumah sakit itu adalah anaknya. Kemudian tanpa disadari, benar Bapak Ibu, sebelum 7 hari anak itu pulang dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Cuman sayangnya satu, dia bercerita dia kena tipu dan tidak bisa meninggalkan tempat itu karena tersekap atau bagaimana gitu. Dan motor yang dibawa itu hilang. Akhirnya dia bisa pulang kembali sampai di rumah. Nah Bapak Ibu, itu yang menjadi kenangan kami di dalam pelayanan. Sampai sekarang kami belum bisa melupakan. Bagaimana kami bisa mengatakan perkara-perkara yang di luar kemampuan saya. Dan ketika saya mengatakan itu, dengan entengnya saya melakukan dan itu terjadi. Terus saya sudah mengusut, bukankah ini buah dari semua yang kami lakukan. Kami di sana memang karena kami tidak punya teman yang lain dan kekesan di sana masih sepertinya asing bagi mereka. Akhirnya kami hanya mengandalkan doa dan puasa di tempat itu. Bersekutu bersama-sama, berdoa dan berpuasa gitu. Kegiatan kami begitu. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya lewat itu. Saya berpendapat inilah yang dinamakan mujizat yang dilakukan Tuhan karena ada kuasa di dalam doa. Doa yang dilakukan dengan penuh kuasa itu memungkinkan banyak hal yang terjadi di luar kekuatan kita. Nah, ini bisa menginspirasi kepada setiap kita. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun kelompok Bapak Ibu, untuk kita boleh semakin indah di dalam pekerjaan kita. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kesaksian saya. Semoga kesaksian ini bisa menambah kekuatan, menambah gairah di dalam kita lebih lagi melayani Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.